Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul The Blacklist. Bercerita tentang seorang penjahat kelas kakap bernama Raymond Red Reddington yang menyerahkan diri kepada FBI untuk membantu mereka memburu orang-orang yang terdaftar dalam daftar hitam milik Red Reddington. Daftar hitam itu berisi nama dan data dari para penjahat, koruptor, dan teroris paling berbahaya di dunia yang diburu dan yang tidak terdeteksi apapun. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka, memperlihatkan Elizabeth yang saat itu sedang berbincang bersama Tom. Di sela-sela perbincangan, Elizabeth memberanikan diri untuk bertanya apakah Tom tahu bahwa tempat yang akan mereka kunjungi untuk berlibur adalah tempat kejadian perkara dari suatu pembunuhan. Ia juga bertanya apakah Tom terlibat dalam pembunuhan tersebut. Tom terdiam. Lalu Tom tiba-tiba memenggangi Elizabeth untuk berusaha membunuhnya. Tetapi ternyata itu hanyalah mimpi belaka. Karena saat Elizabeth terbangun, Tom bersama anjingnya langsung menyambut Elizabeth dengan hangat. Tom ingin mengingatkan Elizabeth jika hari ini mereka akan kembali melakukan tes USG untuk anak adopsi mereka. Tom juga merasa senang karena akhirnya mereka bisa kembali ke situasi normal. Tapi tak ada satupun dari mereka yang menyadari jika rumah mereka telah disadap oleh seorang pria. Scene berpindah pada seorang pria yang tengah menculik seorang remaja bernama Seth Nelson. Sembari ketakutan, Seth memberitahu jika pria itu menculik orang yang salah. Ketika penculik itu sedang lengah, Seth tiba-tiba menusuknya menggunakan pisau. Sayang sekali, serangan Seth tak berarti karena penculik itu tak merasakan sakit sama sekali. Akhirnya, Seth dimasukkan ke dalam sebuah peti. Lalu scene bergerak pada Reddington yang sedang berbincang bersama salah satu pegawainya yang menginformasikan terkait pihak Iran yang berniat mendapatkan paket intel level tertinggi. Yang dipercaya berisi jawaban yang sedang Reddington cari. Reddington menyarankan untuk merampas paket tersebut saja. Tapi pegawainya menjawab jika situasi sekarang sedang sulit. Karena penjual paket tersebut menyewa sang kurir dalam bertransaksi. Kemudian Reddington berpikir dan ia akan membiarkan FBI mengurusi hal ini. Setelah itu, Reddington lalu menelepon Elizabeth yang sedang berbincang bersama Ressler. Reddington memperkenalkan terlebih dahulu rumah barunya yang ia beli dari seorang penulis terkenal Amerika. Lalu Reddington bertanya, apakah Elizabeth pernah berpikir mengapa para penjahat yang tak saling percaya masih bisa bekerja sama? Elizabeth menjawab, karena mereka menukar kepercayaan dengan ketakutan dan ancaman. Setidaknya itulah ciri-ciri orang dari daftar blacklist yang kali ini akan pihak FBI tangkap. Pria itu dikenal sebagai sang kurir. Dirinya sangat berpegang teguh kepada prinsip yang ia miliki. Apabila transaksinya dikhianati, ia tak segan untuk membunuh pembeli dan juga penjualnya. Karena merasa sang kurir tak terlalu spesial, Elizabeth ragu jika Cooper akan menetapkannya sebagai buronan. Lalu Reddington menjawab jika Cooper akan menangkapnya karena kali ini sang kurir akan membawa paket senilai 20 juta dolar. Kebetulan Reddington mengetahui penerima dari paket yang akan sang kurir antarkan, yaitu seorang mata-mata Iran bernama Hamid Soros yang akan bertransaksi di pasar tradisional Winston dalam 2 jam 45 menit. Akhirnya Elizabeth dan agen Malik langsung pergi ke pasar tradisional itu. Mereka memata-matai Soros yang telah terlihat sedang mencari keberadaan sang kurir. Sang kurir yang saat itu sedang menyamar menjadi seorang pedagang, tiba-tiba menyadari keberadaan mereka berdua yang membuatnya kabur dan menembak Soros hingga tewas. Setelah itu, sang kurir mengambil mobilnya dan berusaha melarikan diri dari kejaran FBI. Elizabeth yang tak mau membiarkan sang kurir kabur begitu saja, langsung mengajak agen Malik mencuri sebuah mobil. Kemudian, mereka mengejar sang kurir dan Elizabeth menyarankan Malik untuk menabrakkan mobil mereka ke mobil yang sedang dikendarai oleh sang kurir. Hasilnya, terjadilah sebuah kecelakaan. Sang kurir masih kembali berusaha kabur dari kejaran mereka berdua. Saat ia sedang bersembunyi, sang kurir menyembunyikan paket yang seharusnya ia berikan pada Soros di luka yang berada di tubuhnya.
Tak lama kemudian, Elizabeth dan Malik berhasil menangkapnya. Mereka berdua tak bisa berpikir ketika sang kurir terlihat biasa saja saat tubuhnya dipenuhi dengan luka dan tangannya patah. Lalu, sang kurir pun langsung dibawa ke ruang interogasi FBI untuk diinterogasi terkait di mana keberadaan paket yang hendak ia kirimkan dan mengapa ia membunuh Soros. Sang kurir terdiam saja. Hal itu membuat Cooper bertanya-tanya apakah mereka menangkap orang yang benar. Reddington menjawab jika ia telah menyelesaikan tugasnya dengan memberi nama dari daftar blacklist yang ia miliki. Lalu Elizabeth memberitahu bahwa sang kurir terlihat biasa saja saat tubuhnya dipenuhi dengan luka yang entah dari mana ia dapatkan. Ia bertanya kepada Reddington apakah ia mengetahui hal tersebut. Reddington merasa kasus ini semakin menarik. Ia penasaran apakah cerita yang ia dengar terkait sang kurir benar adanya. Kemudian Reddington menyarankan Cooper untuk memanggil dokter. Setelah diperiksa cukup lama, dokter menyatakan bahwa sang kurir mengalami anhidrosis kongenital, di mana tubuhnya tak bisa merespon rasa sakit apapun, termasuk luka luar. Hal itulah yang menyebabkan responnya biasa saja saat tulang lengannya patah. Akhirnya Cooper meminta kepada dokter untuk membuka setiap luka yang berada di dalam tubuh sang kurir. Setelah luka dibuka, ternyata dokter menemukan sebuah file di dalamnya. Lantas, pihak FBI langsung membuka file tersebut yang membawa mereka kepada bukti-bukti penculikan terhadap seorang remaja bernama Seth Nelson. Pihak FBI langsung meminta bantuan kepada CIA untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Rupanya, Seth Nelson adalah salah satu analis NSA terbaik. Ia masuk ke dalam daftar 1 dari 3 orang yang bisa mengubah protokol keamanan dan perangkat lunak. Apabila Seth bekerja pada pemerintah asing atau swasta kriminal, maka hal itu akan menjadi malapetaka bagi negara. Kini, mereka harus mengejar waktu selama 20 jam sebelum Seth tewas setelah oksigen yang sang kurir sengaja pasang perlahan akan habis. Kemudian Elizabeth kembali membujuk Reddington untuk memberitahu alamat tempat persembunyian dari sang kurir. Awalnya Reddington mencoba untuk menjual mahal dengan cara ia membutuhkan imbalan. Lalu Reddington meminta Elizabeth memberitahunya apa yang telah ia temukan tentang Tom. Elizabeth pun dengan terpaksa menceritakan jika senjata yang ia temukan di kotak rahasia milik Tom terhubung dengan sebuah pembunuhan. Ia masih tak bisa mengetahui informasi itu secara jelas, namun yang pasti korbannya adalah seorang turis rahasia. Karena Elizabeth telah berkata jujur padanya, Reddington langsung memberitahu bahwa beberapa tahun yang lalu anak buahnya pernah berusaha menangkap sang kurir di sarang opium Kairo. Namun, anak buahnya terbunuh oleh sang kurir, dan apabila sang kurir masih memiliki hubungan dengan opium, maka ia bisa membantunya. Pada akhirnya, pihak FBI berhasil mendapatkan alamat tempat persembunyian sang kurir. Di dalam sana, Elizabeth menemukan sebuah foto dari 2 anak pria. Setelah berhasil menemukan beberapa bukti, mereka langsung kembali ke ruang interogasi untuk mengancam sang kurir. Dokter yang menanganinya memberitahu Cooper bahwa mereka menemukan 5 benda asing di dalam tubuhnya. Beberapa barang terlihat seperti kepingan kunci. Lalu Elizabeth datang dan mengancam sang kurir karena ia kini telah mengetahui nama aslinya, yaitu Tommy. Rupanya Tommy memiliki seorang adik yang juga sedang berada di penjara. Pihak FBI pun langsung mengeluarkan adik dari Tommy untuk diwawancarai. FBI ingin adiknya menceritakan pekerjaan dari kakaknya. Adik Tommy menjawab, jika saat mereka kecil, Tommy sering disiksa oleh ayahnya. Dan pada umur 11 tahun, ayah mereka mengadakan sebuah pertarungan. Namun, bukan sesama manusia, melainkan Tommy melawan seekor anjing. Perlahan, tubuh Tommy mulai rusak dan hingga saat ini ia tak bisa merasakan rasa sakit lagi. Setelah itu, pihak FBI kembali berkumpul untuk membahas profil dari Tommy. Saat sedang membahas profil dari Tommy, Elizabeth tiba-tiba mendapat telepon dari Tom yang mengajaknya untuk berbicara secara serius. Tetapi karena Elizabeth sedang mengurus misi yang lebih serius, ia meminta maaf kepada Tom karena ia tak bisa membahasnya saat ini. Padahal saat itu Tom telah menemukan kotaknya menghilang di tempat persembunyian. Kembali ke kantor FBI, diketahui Tommy telah cukup lama mengawasi penjual dan pembelinya.
Mereka menemukan penjual dari Seth yang bernama Lawrence de Zambo. Reddington menjelaskan jika Lawrence adalah mantan agen Intel Prancis yang kaya karena menjual rahasia ke berbagai pihak. Ia memberikan saran untuk membiarkan dirinya berbicara pada Lawrence untuk menggali informasi terkait Seth Nelson. Karena diketahui, Tommy dan Lawrence belum pernah bertemu sama sekali. Tetapi pihak FBI menolaknya. Karena terakhir kali Reddington beraksi, 3 orang tewas diakibatkan olehnya. Lalu, wrestler pun menyatakan dirinya untuk berpura-pura sebagai sang kurir untuk memberitahu Lawrence jika transaksi mereka telah dibatalkan. Semua pihak akhirnya setuju. Kemudian, mereka bertemu di sebuah restoran. Karena ingin menunjukkan dirinya benar-benar sang kurir, wrestler diminta untuk menghajar penjaga restoran tersebut dan langsung menemui Lawrence di dalam. Lawrence yang belum mengetahui wajah dari sang kurir awalnya mempercayai wrestler. Namun, ketika Lawrence bertanya apakah berita tentang sang kurir yang tak bisa merasakan rasa sakit itu benar adanya, Lawrence mulai mencium kecurigaan. Karena tak mau tertangkap begitu saja, wrestler memilih untuk kabur. Dan ketika Lawrence hendak mengejarnya, pasukan FBI telah siap menangkapnya. Akhirnya wrestler berhasil kembali ke kantor dengan selamat. Kemudian mereka kembali mengadakan rapat. Elizabeth menyarankan rekannya untuk memotong masa tahanan adik dari Tommy. Karena menurut adiknya, Tommy tak memiliki orang lain yang ia percayai selain adiknya. Maka dari itu, apabila mereka memotong masa tahanan adiknya, bisa saja Tommy memberitahu keberadaan dari Seth. Namun, semua itu dipatahkan oleh Reddington. Ia menyuarakan pendapatnya dan menyarankan kepada pihak FBI untuk membebaskan Lawrence karena ia bisa membuatnya bersuara. Awalnya pendapat tersebut ditolak karena Cooper tak mau membebaskan Intel Prancis itu. Tetapi karena Reddington meyakinkannya bahwa mereka tak memiliki pilihan lain, akhirnya mereka pun setuju untuk membebaskan Lawrence. Scene berganti. Tommy yang saat itu hendak dipindahkan tiba-tiba saja memuntahkan sebuah kunci yang membuatnya bisa membuka borgol lalu kabur dan keluar dari mobil. Sementara itu, Lawrence yang telah bebas langsung dihampiri oleh Reddington. Ia menjelaskan jika Lawrence akan segera tewas apabila sang kurir mengetahui bahwa ia telah mengkhianatinya. Karena setelah Soros tewas, maka sang kurir akan menargetkan Lawrence. Lawrence tak peduli dengan hal itu, karena paket yang akan sang kurir kirimkan bernilai 20 juta dolar. Reddington menjawab jika 20 juta dolar itu akan segera tewas apabila Lawrence tak memberitahunya keberadaan dari Seth. Lalu Reddington memberikan penawaran. Ia akan membantu Lawrence kabur menggunakan jet pribadi miliknya agar ia terhindar dari kejaran sang kurir. Karena ketakutan, Lawrence setuju dengan tawaran yang Reddington berikan. Dan dalam sekejap, pihak FBI berhasil menemukan keberadaan Tommy dan juga keberadaan dari Seth. Saat itu, Tommy ditemukan tewas setelah berusaha melawan pihak FBI. Sementara Reddington, Elizabeth dan yang lainnya berhasil menemukan keberadaan Seth yang dimasukkan ke dalam salah satu kulkas di tempat pembuangan. Beruntung, pihak FBI berhasil menyelamatkan nyawa dari Seth Nelson setelah memberinya nafas buatan. Tak lama kemudian, Seth kembali bernafas dan langsung dibawa ke rumah sakit. Lalu scene berganti. Saat itu Elizabeth menerima sebuah paket misterius. Isi dari paket tersebut rupanya adalah sebuah surat resmi yang menyatakan bahwa Tom terlibat dalam suatu pembunuhan di Hotel Angel Station. Melihat surat itu membuat Elizabeth tak menyangka bahwa mimpinya telah menjadi kenyataan.